Ya, RUU Mas Ilham. P2SK tengah digodok. Seperti apa undang-undang ini akan memberikan dampak bagi industri asuransi? Ya, saya rasa Bu Monika, terus terang saya sangat setuju jika industri asuransi ini memiliki daripada program penjamin polis ini. Saya rasa ini saya yakin tujuan besarnya adalah di mana meningkatkan kepercayaan lebih kepada industri asuransi oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini memang salah satu program yang ya sangat penting lah untuk industri asuransi kita ini yang memang penetrasinya masih dibilang ya rendah saat ini. Baik, tapi tentu penambahan undang-undang ini diikuti juga dengan sejumlah aturan baru. Anda menilai seperti apa? Ya, saya memang belum tahu persis lah detail peraturan baru yang lainnya ya. Tetapi daripada P2SK tadi Ibu Anaka juga juga menyinggung mengenai peraturan takaful. Nah, itu memang hal-hal ini memang cukup penting lah untuk kemajuan daripada industri asuransi. Baik, apakah ini akan menjawab masalah yang selama ini ada di asosiasi? Saya rasa sih ada yang menjawab, ada yang mungkin menambah kekurangan. Memang masih banyak hal-hal lain yang harus dilakukan bersama dengan regulator dan juga asosiasi dan juga pemain industri. Tetapi basic daripada peraturan asuransi kan kita mengacu kepada undang-undang yang kita sudah punya. Jadi itu memang menjadi acuan penting untuk industri asuransi ke depannya. Baik, kita akan langsung tanyakan kepada BCA Live, Ibu Christine. Ya, apa kabar Ibu Christine? Baik, sehat Mbak, terima kasih. Baik, Ibu Christine, kalau tanggapan dari BCA Live seperti apa? Kami melihatnya sangat positif. Satu hal, ini kayak bagi industri asuransi ini seperti membayar hutang. Jadi lega banget karena kalau kita melihat di Undang-Undang 40 tahun 2014, Undang-Undang Asuransi, di situ waktu itu disebutkan bahwa dalam 3 tahun ke depan memang seperti ada perencanaan untuk membangun lembaga penjaminan polis. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tadi saya bilang seperti membayar utang, at least semua yang kita rencanakan sudah mulai ditanggung. Nah, pada secara garis besar, kalau melihat dari makro, saya juga melihat ini adalah the right timing. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemerintah memiliki visi besar untuk Indonesia Emas 2045, di mana kalau 2017 GDP atau income per kapita masyarakat Indonesia masih 3.700-an US dollar, diperkirakan di 2036 itu menjadi sekitar 13.000 dan 2045 itu menjadi sekitar 23.000. Jadi kebayang bahwa menuju ke sana memang sektor asuransi harus dibenahin dan ini adalah langkah awal yang luar biasa. Baik, kita akan beralih ke BRI Live dengan Pak Iwan Pasila. Iya, Pak Iwan, kalau kita melihat beberapa usulan yang ada ini, kalau tadi Pak Christian mengatakan belum semuanya menjawab begitu, tapi ada juga yang menjawab. Kalau tanggapan dari BRI Live seperti apa? Ya, selamat siang Mbak Neke. Jadi memang ini seperti info tadi bahwa sudah lama ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kita bersyukur kalau memang ini kita bisa realisasikan karena ini merupakan satu aspek pada saat kita kemudian mencoba mempersiapkan bagaimana industri asuransi, terutama asuransi jiwa kalau kita lihat ya, itu bisa dikelola dengan baik. Jadi lembaga penjamin polis sebagai salah satu safety network akan menjadi crucial point untuk kita kemudian membangun ke depan gitu ya. Nah memang ini LPP itu sendiri tidak akan menjawab kalau hanya berdiri sendiri, sehingga memang peran dia kemudian bagaimana kemudian mendorong pola-pola pengawasan yang baik, pengendalian perusahaan yang baik, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Kerjasama tentu dengan OJK sebagai lembaga pengawas, kemudian dengan asosiasi ini akan menjadi crucial point ke depan bagaimana kemudian kita membangun governance yang baik ya, sehingga pengelolaan perusahaan asuransi itu bisa dilakukan dengan baik dan kita bisa menjaga hal-hal yang baik.
Nah, kalau semua sudah dilakukan dengan baik, kemudian terjadi sesuatu, masih ada safety network yang ada melalui LPP ini. Demikian mungkin Mbak Anneke. Baik, tapi ide LPS sebagai penjamin polis ini kalau menurut Anda sudah tepat? Ini kalau kita lihat yang terjadi di perbankan sebenarnya ya, itu kan keberadaan LPS itu menjadi salah satu hal yang men-trigger pengelolaan yang baik ya, lebih baik di sisi perbankan. Nah kalau kita lihat LPS sekarang kan mereka memang sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan kalau kita lihat bagaimana mereka dengan cepat misalnya ya melakukan pengurusan bank-bank, terutama bank-bank BPR yang kemudian ditutup, kemudian bermasalah. Ini menjadi contoh baik bagaimana kemudian nanti itu bisa diterapkan di asuransi kalau memang terjadi sesuatu ya. Jadi menurut saya LPS itu sudah tepat untuk menjadi penyelenggara gitu untuk lembaga penjamin polis ini. Dengan kesiapan mereka, pengalaman mereka, dan juga jangan lupa mereka punya size dana yang cukup besar gitu ya, yang selama ini sudah dikumpulkan dari industri perbankan. Demikian Mbak Anneke.